Kalau Y-nya kurang dari YC, dia super kritis. Kemudian dilihat arah alirannya, kalau A2 di sini adalah negatif dan A3 adalah positif. Kenapa ini namanya ada yang M1, M2, M3, kemudian ada C1 dan C3, kenapa ada H2, H3, A2, A3, sedangkan A1-nya nggak ada, H1-nya nggak ada, C2-nya nggak ada, itu akan kita pelajari di slide berikutnya. Oke, ini ada beberapa soal yang nantinya bisa menjadi bahan pembelajaran kalian di rumah ya, secara mandiri. Oke, kita masuk di pertemuan 14, profil hidrolis. Nah, pertemuan ini itu masih ada hubungan dengan apa yang saya jelaskan di awal tadi ya. Jadi jenis-jenis saluran, jenis-jenis slope yang ada di dalam saluran atau bentuk salurannya dilihat dari kemiringannya. Nah, untuk profil hidrolis itu mungkin sudah saya sampaikan di awal ya. Jadi profil hidrolis itu kita ingin mengetahui bagaimana penampakan dari permukaan air di dalam saluran terbuka itu. Apakah dia memang miring ya? Apakah dia akan terlihat miring? Sebentar. Nah, apakah dia memang terlihat miring seperti ini ya? Yang tadi ada jenis-jenis alirannya. Ini adalah salurannya, dasar salurannya. Apakah dia ada horizontalnya, agak horizontal? Apakah dia adverse slope? Kemudian apakah dia steep slope dan lain sebagainya? Untuk memprediksi, untuk mengetahui bagaimana penampakan si profil permukaan air yang kita sudah rencanakan, yang kita sudah hitung di pertemuan-pertemuan kemarin. Kemarin kita sudah ini mengulang sedikit ya, aliran seragam. Dalam aliran seragam, kedalaman air adalah konstan yang dikenal dengan nama kedalaman normal. Ya, YN itu berarti adalah kedalaman normal yang terjadi pada aliran seragam. Kemudian garis kemiringan energi sejajar dengan garis muka air dan garis dasar saluran. Jadi kalau digambarkan, garis kemiringan energi itu sejajar dengan garis muka air dan garis dasar saluran, atau yang kita pelajari dasar saluran itu kita kenal ada S0, kemudian garis muka air itu ada SW, kemudian garis kemiringan energi ada SF. Jadi SF harus sama dengan SW, harus sama dengan S0 gitu ya. Kemudian distribusi kecepatan tetap sepanjang saluran sehingga perhitungan kedalaman air cukup dilakukan sekali sepanjang saluran. Nah, ini untuk aliran seragam karena dia seragam kecepatannya konstan, berarti bisa diprediksi dia tidak ada perbedaan kedalaman atau ketinggian air. Jadi ketinggian air dari hulu sampai hilir itu akan tetap. Nah, kemudian ada aliran berubah tiba-tiba. Kemarin kita sudah mempelajari ini ya, ada gradually varied flow dan ada aliran berubah tiba-tiba itu berarti rapidly varied flow gitu ya. Pada aliran berubah tiba-tiba seperti pada loncatan air, kedalaman air berubah secara cepat pada jarak yang pendek. Kemudian terjadi perubahan kecepatan air secara signifikan, jadi perbedaan kecepatannya akan sangat tinggi ya, karena kedalamannya pun juga akan perbedaannya akan tinggi. Disertai dengan perubahan penampang basa saluran yang sangat cepat. Kemudian perubahan penampang basa saluran itu adalah P gitu ya, P dan A. Dia akan mempengaruhi P dan A-nya. Kemudian dengan laju keterlambatan aliran yang mendadak, maka terjadi kehilangan energi. Perhitungan kedalaman air tidak dapat dilakukan dengan prinsip energi, melainkan dengan prinsip momentum, atau yang kita pelajari di awal, F sama dengan rho dikalikan Q dikalikan delta V. Itu untuk aliran berubah tiba-tiba. Kemudian aliran berubah lambat laun itu atau gradually varied flow. Nah, aliran berubah lambat laut ini pada saluran terbuka berbeda dengan
aliran seragam maupun yang rapidly varied flow, di mana kedalaman air pada saluran berubah secara gradual terhadap jarak. Jadi dia akan mengikuti kecepatan akan mengikuti perubahan jarak dan juga perubahan ketinggian. Nah, pada aliran berubah lambat laun, perubahan kecepatan terjadi secara gradual terhadap jarak, sehingga pengaruh percepatan pada aliran antara dua potongan yang berdekatan dapat diabaikan. Perhitungan profil muka air dapat dilakukan berdasarkan prinsip energi. Ada lagi, nah, jadi dari ketiga macam aliran ini, masih ada yang di waiting room ya. Oke, jadi dari ketiga jenis ini, aliran seragam, kemudian aliran berubah tiba-tiba, dan aliran berubah lambat laun, itu yang kita bisa gunakan, bisa kita lihat profil hidrolisnya dengan perhitungan berdasarkan prinsip energi dan momentum. Kalau untuk seragam dan gradually varied flow, itu kita gunakan prinsip energi, yaitu persamaan Bernoulli ya, ada elevation head ditambah dengan velocity head ditambah pressure head. Kemudian kalau yang rapidly varied flow itu kita tidak bisa menggunakan prinsip Bernoulli itu, melainkan menggunakan prinsip si momentum. Jadi rho dikalikan Q dikalikan delta V atau perbedaan kecepatannya. Nah, bergantung pada kemiringan dasar saluran, kondisi permukaan, geometri penampang melintang, dan debit, pengelompokan. Nah, ini sama ya, pengelompokan kondisi aliran di dalam saluran terbuka ya, berdasarkan kemiringannya. Nah, sama seperti tadi dibagi menjadi 5 jenis saluran. Ada saluran datar atau horizontal channel, saluran landai atau melt channel, saluran kritis atau critical channel, saluran terjal steep channel, dan saluran menanjak upper channel. Nah, kriterianya sama seperti tadi ya, kalau tidak salah di slide sebelumnya itu juga ada kriteria dari slope-nya. SO dibandingkan dengan SC gitu ya. Kalau untuk saluran datar atau horizontal channel yang dia mengarah ke horizontal ya, jadi alirannya tuh kalau misalkan bisa diprediksi dari saluran ini tuh bisa diprediksi berapa kecepatannya, bukan berapa ya, seberapa besar kecepatannya. Kalau horizontal channel itu bisa diprediksi kecepatannya akan sangat kecil gitu ya. Kemudian saluran landai itu kecepatannya akan lebih besar daripada saluran datar. Kemudian saluran kritis itu kecepatannya tinggi ya, karena dia ada perbedaan ketinggian atau kedalaman yang drastis. Kemudian saluran terjal juga lebih tinggi dibandingkan si landai. Dan saluran menanjak ini sebenarnya tinggi tapi dia mengarah ke aliran balik ya, atau dia akan melakukan backflow. Nah, untuk saluran datar ini slope-nya sama dengan 0 dan Y normalnya itu tidak bisa terdefinisi. Kalau misalkan kita lihat di slide sebelumnya tadi ya, jadi tidak bisa diketahui apakah YN itu bisa lebih besar daripada dalam horizontal channel itu bisa YN itu akan sama dengan YC, bisa YN lebih besar dari YC, bisa YC lebih besar daripada YN gitu. Jadi dia tidak bisa mendefinisikan bagaimana kriterianya untuk saluran horizontal. Kemudian untuk melt channel ini HN lebih besar daripada HC, S0-nya kurang dari SC. Kemudian kalau kritikal S0 sama dengan SC, kemudian kalau steep channel SO lebih besar dari SC, kalau adverse channel atau saluran menanjak S0-nya kurang dari 0, artinya minus ya, dia menanjak bukan menurun. Profil garis muka air atau flow profile dapat dibedakan menjadi 2 macam, ada backwater dan ada drawdown. Kalau backwater itu kedalaman air atau bertambah searah aliran air, jadi kedalamannya akan meningkat.
Sedangkan drawdown itu kedalaman airnya berkurang. Jadi kalau misalkan kedalaman air meningkat, berarti dia otomatis alirannya akan mengarah ke aliran balik atau backwater. Nah, ini jawaban dari kenapa tadi ada M1, M2, M3, kemudian ada S1, S2, S3, kemudian ada A2 dan A3, ada C1, ada C2 dan C1 dan C2 gitu ya. Nah, di dalam saluran terbuka itu kita bagi menjadi 3. Jadi di dalam saluran terbuka itu ada 3 daerah atau 3 zona ya. Ada zona 1, zona 2, zona 3, di mana yang membaginya itu adalah NDL dan CDL. NDL adalah normal depth line. Jadi garis yang menunjukkan bahwa garis tersebut menunjukkan bahwa garis kedudukan kedalaman air normal. Jadi ini kalau misalkan ditarik ke sini, ini adalah YN. Sedangkan ini itu adalah YC. Nah, di sini karena ada kedalaman normal dan kedalaman kritis, maka kita bisa bagi menjadi 3 zona, yaitu zona 1, 2, 3. Zona 1 berarti di atas NDL dan NC, dan CDL, 2 berarti di tengahnya ya, di atas CDL, di bawah NDL, dan yang ketiga ini adalah di bawah NDL dan CDL. Jadi NDL adalah normal depth line dan CDL adalah critical depth line. Kemudian untuk profil muka air ini sama juga seperti yang tadi ya, ada pembagiannya di sini backwater atau aliran balik dan drawdown. Sama, ini juga sama, ini sama dengan slide yang sebelumnya, PowerPoint yang sebelumnya ya, ada M1, M2, M3, kemudian H2, H3, dan seterusnya. Untuk pembagiannya, kriterianya juga sama. Terus ini jenis alirannya ada subkritis dan superkritis, kemudian jenis lengkungnya bisa dibilang apakah air tersebut muka air surut atau air balik. Kalau air balik berarti dia mengarahnya ke atas ya, kalau air surut dia mengarahnya ke bawah. Nah, ini dibahas satu persatu ya. Saluran datar atau horizontal channel, dia ada di zona 2 dan zona 3. Kemudian yang H2 ini berarti backwater atau drawdown ya ini. Di sini drawdown ya, sedangkan H3 adalah backwater. Dia cenderung untuk berbalik, sedangkan S0-nya ini sama dengan 0 dan HN-nya itu tidak terdefinisi. HN dibandingkan dengan HC ya. Kemudian untuk yang saluran landai ini ada zona 1, zona 2, zona 3, ada semua ya. Ada yang arahnya positif, ada arahnya yang negatif atau backwater dan drawdown. Ini juga backwater. Begitu juga untuk saluran kritis ya. Kalau saluran kritis ini hanya ada arah aliran yang positif. Steep channel yang terjang, saluran menanjak. Nah, kemudian perhitungan profil muka air. Nah, tadi kita sudah tahu bagaimana jenis-jenis profil hidrolis atau profil muka air. Nah, untuk menghitungnya, ini bisa menggunakan beberapa metode yang biasa digunakan. Yang pertama adalah metode integrasi grafis, Bris, Deret, kemudian Flamen, dan metode tahapan langsung sedangkan tahapan standar. Nah, kenapa ini di bold? Karena tahapan langsung dan tahapan standar ini yang sering digunakan untuk menggambar dari profil hidrolisnya. Nah, yang digunakan di sini adalah persamaan Bernoulli. Ya, kemudian kita bahas satu persatu metode tahapan langsung, tahapan standar dulu ya.
Oke, tahapan nanti ada contohnya ya. Jadi ada metode tahapan langsung dan metode tahapan standar. Prinsipnya sama dari persamaan energi ya, persamaan Bernoulli Z1 ditambah H1, kemudian ditambah V1 kuadrat per 2G, dan konstan. Ini jadi total energinya itu harus sama. Total energinya harus sama ya, plus HF. Kemudian metode ini dikembangkan dari persamaan energi total dari aliran pada saluran terbuka, dan metode ini dikembangkan dari persamaan energi atau persamaan Bernoulli. Nah, kita gunakan nih persamaan Bernoulli untuk menghitung profil hidrolis. Metode tahapan standar, jadi ini merupakan penjelasan dari cara perhitungannya, prosedurnya ya. Cara perhitungannya dimulai dengan mengetahui titik energi total di titik kontrol E1. Jadi kalau misalkan kita ingin menggambar dari hulu ke hilir, kita harus mengambil titik-titik tertentu ya. Nah, titik E1 itulah titik awal mula air itu mengalir, atau titik pantau kita di awal gitu ya, di mana kedalaman air adalah H1 dan ketinggian dasar saluran dari titik referensi atau datum itu adalah Z1 ya, diketahui. Selanjutnya kita tentukan jarak dari titik kontrol ke hulu atau ke hilir tergantung letak titik kontrol sepanjang delta X. Nah, delta X ini parameter sebelah kanan yang dapat langsung dihitung adalah Z2 sama dengan Z1 ditambah delta Z. Ya, jadi Z1, Z2 diketahui ketinggiannya dari datum, H1 diketahui, kemudian kita tentukan delta X-nya. Di mana delta Z adalah perkalian antara kemiringan dasar saluran atau S0 dan selisih jarak antar kedua titik yang akan dihitung. Jadi delta Z itu sama dengan S0 dikalikan delta X. Itu sebenarnya dari persamaan slope ya. Jadi di sini ada Z1, kemudian ini ada Z2. Nah, kemudian kalau kita gariskan ya, Z1, Z2. Nah, ini adalah slope-nya. Nah, untuk mencari slope itu adalah delta X dibagi dengan delta Z, delta Z ya. Di sini delta Z dibagi dengan delta X atau L-nya, panjang dari saluran. Di sini adalah panjang saluran L atau delta X. Nah, untuk menghitung delta Z itu bisa dicari dengan S0 dikalikan delta X. Dan ini ketentuannya S0 berarti sudah diketahui. Kemudian 3 parameter lainnya merupakan fungsi kedalaman air H2, sehingga dengan mengasumsikan kedalaman air di titik 2, tinggi energi di titik 2 dapat dihitung. Jadi mengasumsikan kedalaman air di titik 2, jadi ini yang dimainkan. Kemudian jika persamaan energi belum dipenuhi, maka dicoba dengan harga H2 baru sampai persamaan energi terpenuhi. Sampai di sini kita telah menyelesaikan satu tahap perhitungan. Cara ini diulangi dengan titik-titik selanjutnya. Kita langsung ke contohnya ya. Jadi suatu saluran berbentuk trapesium dengan kemiringan dindingnya berarti M sama dengan 1. Lebar dasar salurannya di sini ada B ya, sama dengan 3, dan kemiringan dasar saluran adalah 0,0015 atau S0. Kemudian pemasangan bangunan pintu pengontrol menyebabkan kenaikan kedalaman air di hulu pintu. Jadi kalau misalkan ada alirannya, ini potongan melintang, ini potongan lurus gitu ya. Nah, kemudian di sini ada pintu air. Nah, ketika pintu airnya dibuka, maka airnya akan masuk ke dalam saluran tersebut. Nah, kedalaman di sini, kedalaman di pintu air itu adalah sebesar 4 meter. Kemudian pada debit 19 meter kubik per detik.
Jika angka kekasaran Manningnya adalah 0,017, hitung dan gambarkan profil muka air yang terjadi. Jadi diketahui lebar dasar saluran, kemudian slope dinding saluran atau M sama dengan 1, kemudian slope dasar salurannya 0,015, kemudian ketinggian awal dari salurannya adalah 4 meter, kemudian debitnya adalah 19 meter kubik per detik. Oh, ini sudah ditulis ya, lebar dasar saluran 3 meter, kemiringan dinding saluran 1, kemudian kemiringan dasar saluran, kemiringan air, kedalaman air di ujung, di hulunya adalah 4 meter, debitnya 19, kasaran Manningnya 0,017. Hitung dan gambarkan profil muka air. Nah, kita lihat saya stop share dulu ya. Ini cara perhitungannya, jadi ada tahapan langsung dan tahapan standar atau direct step method dan standard step method. Nah, ini adalah contoh soal yang tadi, saya pindah ke Excel-nya. Jadi sama studi kasusnya dengan yang diketahui adalah ini ya, M, B, S0, H, kemudian debit, belum muncul ya? Belum, Bu. Ya, terlihat Ganista? Terlihat, Bu. Ini Zoom-nya udah mau mati ya. Kita tunggu, kita keluar dulu saja ya. Nanti tolong Danisa buat baru ya, Danisa ya. Atau saya aja yang nanti akan saya share ke Danisa. Oke, jadi ini tadi contoh soal di slide yang sebelumnya ya. Diketahui M, kemudian B, S0, H, dan Q serta N. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita harus tahu dulu apakah dia aliran subkritis atau superkritis. Kemudian apakah dia memiliki step slope atau mild slope dan lain sebagainya. Nah, untuk mengetahui apakah dia aliran yang subkritis atau superkritis, berarti kita harus tahu berapa ketinggian saluran ini gitu ya, atau Y-nya. Sedangkan Y normal 4 meter ini dikatakan Y normal ya, atau H normal. Sedangkan yang kita cari di sini adalah Y saja, atau Y di kondisi saluran yang kita hitung. Nah, untuk menghitung Y, berarti kita bisa gunakan Q atau debitnya. Debitnya adalah 19 meter kubik per detik. Kemudian dimasukkan ke dalam rumus Q sama dengan A dikalikan V, ya, di mana V-nya kita gunakan persen Manning, karena di sini ada koefisien Manning. Jadi 0,017 dikalikan dengan A, ya, ini kebalik ya, harusnya, sebentar, ini A-nya di sini. A dikalikan V. Jadi A-nya ini 3 plus Y dikalikan Y, ya, A-nya. Sedangkan V-nya itu 1/N dikalikan R pangkat 2/3 ini dikalikan dengan S0 pangkat setengah. Nah, kenapa kok A-nya itu 3 plus Y dikalikan Y? Kita pakai persamaan yang kita gunakan sebelumnya ya. Sebentar, saya ganti dulu gambarnya. Kelihatan nggak?
Sudah terpindah ke PowerPoint nggak ya, Danisa? Belum, Bu. Masih di Excel. Iya, harus di stop dulu. Profil hidrolis. Nah, tadi kita di sini ya. Gambarnya hilang. Jadi dia trapesium, kemudian di sini ada, oke ini anggap aja B ya, yang miring ini adalah B. Kemudian, nah untuk persamaannya itu di pertemuan sebelumnya ya sudah ada bahwa A luasannya itu kita bisa hitung dari B, kemudian ditambah M dikalikan H, kemudian dikalikan H. Jadi B dikalikan H di sini, H itu Y-nya ya maksudnya. Nah, ini adalah H. Kemudian kemiringan dinding saluran itu adalah M. Gitu. Jadi A sama dengan B ditambah M dikalikan H dikalikan H. Sedangkan P itu sama dengan B ditambah 2 kali H dikalikan akar M kuadrat plus 1. Ini. Gitu ya. Nah, kita tahu M-nya, kita tahu B-nya, tetapi kita tidak tahu H-nya. Sedangkan untuk menghitung H kritis itu H normalnya di sini bukan H normal ya, H ketika ini ya, H kondisi ini itu kita harus menghitung luasannya. Jadi luasannya di sini kita bisa hitung B-nya adalah 3, kemudian M-nya ada 1, H-nya kita simulkan menjadi Y. 3 plus Y dikalikan Y, gitu ya. Jadi dari Excel itu, kenapa kok 3 plus Y dikalikan Y, jadi Y-nya itu atau kedalamannya dinotasikan sebagai Y. Kemudian kita kembali ke Excel. Ya, jadi di sini A-nya 3 plus Y dikalikan Y, dikalikan seper N, dikalikan R, R itu adalah A per P. A-nya tadi 3 plus Y dikalikan Y dibagi dengan 3 plus, nah ini adalah untuk menghitung P-nya. P-nya tadi B ditambah 2H dikalikan M kuadrat plus 1. Maka dari itu P-nya berarti 3 ditambah 2 kali H-nya berarti Y dikalikan M kuadrat plus 1. M-nya 1 ya. 1 kuadrat tetap 1. 1 plus 1, 2. Dikalikan, ini pertanyakan spasinya, dikalikan 2 dipangkatkan 0,5 atau akar 2. Nah, A per P dipangkatkan 2 per 3, kemudian dikalikan S0 kali dipangkatkan setengah atau di akar. Itu untuk mencari nilai Y-nya. Nah, kemudian nilai Y-nya, bisa nggak nyarinya ini ya? 19, 3 plus Y. Nah, ini seingat saya ya, persamaan ini itu harus dilakukan iterasi, maksudnya trial and error, Y-nya berapa. Nanti coba dihitung ya. Jadi di sini kalau misalkan memang sudah bisa ketemu 1,76 berarti bagus. Tapi kalau misalkan ini disederhanakan lagi ya, ini berarti kan 3Y ditambah Y kuadrat. Kemudian di sini juga ada 3Y ditambah Y kuadrat, terus dibagi dengan 2Y akar 2. Nah, setahu saya, seingat saya ini diselesaikan dengan trial and error atau iterasi. Atau kita coba-coba sampai ketemu Y-nya sama dengan 1,726.
Nah, ketemu Y-nya berarti ini adalah Y, berarti ada Y normal. Nah, untuk mengetahui alirannya jenis aliran subkritis atau superkritis, itu kita harus tahu berapa Hc-nya atau Yc-nya, kedalaman kritisnya. Nah, kemudian di sini kita hitung dulu, karena sudah ketemu Y-nya, maka kita bisa hitung A-nya. A-nya tadi persamaannya adalah B ditambah B, B-nya adalah 3 ya. Kemudian ditambah M2 ini adalah M dikalikan H, H-nya adalah 1,76, kemudian dikalikan H lagi. Itu ketemu A, ketemu 8,16. Kemudian T-nya, tadi persamaannya adalah B ditambah 2H, ya, jadi B 3 ditambah 2 kali H atau Y 1,726 dikalikan dengan akar 1 plus M kuadrat. Ini akar 1 plus M kuadrat yang di sini ya. Akar 1 plus M kuadrat. M kuadratnya adalah 1, jadi 1 plus 1 di akar. Ketemulah P. Kemudian R itu tinggal dibagi antara A dibagi dengan P. Kemudian V kita bisa hitung dari 1/N dikalikan R pangkat 2/3 dikalikan S0 pangkat. Nah, ketemulah si V ini. Nah, dari V kita bisa hitung berapa nilai FR-nya. FR atau bilangan Freud-nya atau ya bilangan Freud-nya. Nah, kemudian di bilangan Freud kita hitung persamaannya kemarin adalah V C16 ini ya, V dibagi dengan G gaya gravitasi dikalikan dengan V dibagi dengan G dikalikan Y di akar gitu ya. Kemarin persamaannya adalah V dibagi dengan akar G dikalikan Y. Jadi 2,33 dibagi dengan 9,81 dikalikan 1,726 dipangkatkan setengah. Ketemu FR 0,57. Kemarin kalau FR-nya kurang dari 1 itu berarti subkritis. Jadi aliran ini adalah aliran subkritis. Kemudian kita bisa identifikasi, jadi hanya di sini hanya di sini itu adalah 1,726, ini kebalik ya. Ini belum saya perbaiki. Jadi H normal itu lebih besar dibandingkan dengan H ini 1,76 dan lebih besar daripada H kritis. Oke, kita belum menghitung kedalaman subkritis ya. Setelah menghitung FR, kita ketahui bahwa dia adalah aliran subkritis, kemudian key kontrolnya ini untuk mengontrol apakah hitungannya itu sudah benar atau tidak, gitu ya. Key itu A dikalikan V, jadi 8,16 dikalikan 2,33. Nah, kita cek ternyata debitnya 19,01, tidak jauh berbeda dengan debit yang di awal yang diketahui. Kemudian untuk menghitung HCR persamaannya adalah Q kuadrat dibagi dengan G dikalikan A kuadrat. Nah, di sini sudah tersedia semua. Tinggal dimasukkan ke dalam persamaannya, ya ketemulah HCR-nya atau H kritisnya adalah 0,55. 0,55, kemudian kita kontrol debitnya, debit ketika kritis ya. Ini 9,81 dikalikan, kita hitung berdasarkan ini, persamaan ini ya, kita balik. Jadi kita cari Q kuadratnya. Kalau Q kuadrat berarti HCR, H kritis dikalikan G dikalikan A kuadrat. Nah, kita lihat debitnya ya masih tidak jauh berbeda dengan debit yang di awal. Jadi perhitungan kita sudah benar. Kemudian kita lihat di klasifikasinya itu, ketika HN itu lebih besar daripada H kecil, HN lebih besar daripada H yang sekarang, kemudian lebih besar dari HKR, maka jenis alirannya, kita lihat ya tadi, HN-nya lebih besar, H kritisnya yang paling kecil.
Nggak kelihatan ya slide saya. Kita bawa ke mana tadi? Ini ya, profil muka air. Nah, kondisi yang kita punya itu adalah HN itu paling besar ya. HN lebih besar dibandingkan nih HN ini lebih besar dibandingkan H, kemudian dibandingkan HC gitu. Ini HN-nya tadi 4, kemudian H-nya adalah 1 sekian, HC-nya adalah 0,5. Maka kita termasuk di M2 dan punya muka air surut. Alirannya adalah subkritis. Sudah benar dari perhitungan nilai FR-nya. Nggak kelihatan ya tadi ya? Iya Bu, nggak kelihatan. Nah ini ya, jadi tadi kan H normalnya kita punya 4, hanya 1,73, HC-nya 0, sekian tadi. Nah berarti kita dalam kondisi M2, muka air surut. Jadi bisa diprediksi dia seperti ini, channel, ya bentuknya seperti ini profil hidrolisnya. Nah, setelah kita tahu M2 dan aliran subkritis, maka kita bisa masuk ke penggambaran profil hidrolisnya. Profil hidrolisnya kembali ke slide-nya. Di sini ada 2 metode, ada direct step dan ada standard step. Nah, untuk yang direct step ini, nah kita awali dari Y-nya adalah 4. Tadi Y normal ya, ini kedalaman normal, itu adalah 4. Kemudian A, kita hitung A-nya. A-nya ini diperoleh dari, karena berbentuk trapesium, berarti kembali ke persamaan B ditambah M dikalikan H dikalikan H. Jadi B-nya tadi 3, terus kemudian M-nya 1 dikalikan H, hanya adalah H ketika H di titik itu. Nah, ketika kita menghitung di nomor 28 ini, berarti ketinggian yang digunakan adalah 4 meter. Adalah A-nya. Kemudian kita hitung nilai R-nya. Kita hitung nilai R-nya berarti A per P ya. A tadi itu sama dengan yang telah dihitung di B28 ini. Kemudian ini adalah perhitungan P-nya. P-nya tadi adalah B tadi, B ya ditambah dengan 2 kali H, 2 kali A ini, hanya ini 4 ya, dikalikan dengan 1 plus M kuadrat di akar. Itu adalah P-nya. Nah, R-nya berarti A dibagi dengan P itu tadi. Ketemulah 1,96. Nah, kemudian untuk menghitung velocity head-nya, berarti V kuadrat dibagi dengan 2G. V itu adalah Q dibagi dengan A gitu ya. Kembali ke persamaan kontinuitas Q sama dengan A dikalikan V. Jadi V sama dengan Q dibagi dengan A. Q-nya tadi adalah 19 meter kubik per detik. Kemudian A-nya itu sesuai yang sudah dihitung di kolom B28, hasilnya 28 meter persegi. Dibagi dengan 2G berarti 2 kali 9,81. Nah, kemudian E-nya itu kita hitung dari kedalaman ini dan oke. Jadi perbedaannya direct step method dan standard step method. Kalau direct step method itu kita menggunakan energi spesifik ya. Jadi energi spesifik itu berarti tidak mempertimbangkan nilai Z atau ketinggian dasar saluran dari garis referensi. Jadi yang dihitung adalah kedalaman air dan velocity head. Sedangkan standard step method yang sebelah sini itu menggunakan persamaan Bernoulli secara lengkap gitu ya. Ada Z1 ditambah V kuadrat per 2G ditambah dengan H1. Nah, karena ini E-nya adalah E spesifik, maka yang ditambahkan adalah kedalaman air A28 ini 4 ya, ditambah dengan V kuadrat per 2G.
Nah, kita ketemu E-nya, kemudian karena ini di titik awal, maka dia tidak ada perbedaan ketinggian energi, ya. Kemudian kita hitung slope-nya, slope kemiringan dari garis energinya atau SF, ya, itu sama seperti menghitung nilai SO, karena SO sama dengan SF sama dengan SW sebenarnya, ya. Nah, persamaan ini yang tertulis ini dari persamaan si Manning, ya, 1/n dibagi dengan 1/n dikali dengan R pangkat 2/3 dikalikan S0 pangkat setengah. Nah, ini persamaannya M itu apa? Q kuadrat dikalikan dengan, ini Q kuadrat dikalikan dengan N kuadrat dibagi dengan A kuadrat dibagi dengan R pangkat 4/3. Nah, persamaan ini itu turunannya dari persamaan Manning itu, ya, 1/n, V sama dengan 1/n dikalikan R pangkat 2/3 dikalikan S0 pangkat setengah, di mana kita carinya adalah S0-nya, gitu, ya. Kemudian SF rata-ratanya di sini tidak ada. SF rata-ratanya berarti sama seperti ini, harusnya sama seperti ini, ya. Kemudian S0 dikurangi SF rata-rata tidak ada, ini selisih, ya, antara S0 dasar saluran yang diketahui di awal dengan SF rata-ratanya. Kemudian di XXM itu nggak ada, terus kita hitung di kedalaman 3,9. Nah, yang di sini itu adalah 3,9. Yang di sini itu terserah kita, ya, Y-nya itu kita mau mantau dari kedalaman berapa. Nah, ini yang saya buat itu itu saya lihat dari ini 4 meter, ya. Setiap 0,1 meter atau 10 cm. Jadi dipantau 0,1 meter. Ya, kemudian 3,9. Nah, 3,9 sama seperti yang tadi, ya, untuk perhitungan A, R, V kuadrat, E, DE, kemudian SF sama seperti tadi. Kemudian yang membedakan adalah di sini ada SF rata-rata. SF rata-rata itu adalah rata-rata dari SF di titik sebelumnya dan di titik yang sekarang dihitung. Itu di rata-rata. Ketemulah 0,000057. Kemudian ini itu selisihnya dengan slope yang di awal, yaitu 0,0015. Kemudian dx-nya itu adalah DE dibagi dengan I29 atau selisih dari S0-nya. Jadi kalau kita mau mencari dx, ya, seperti yang tadi kemiringan S0 itu sama dengan delta Z dibagi dengan delta X. Nah, untuk menghitung delta X-nya itu berarti kita menghitung dengan DE dibagi dengan si S0 dikurangi SF atau S0-nya. Gitu, ya. Ini sebenarnya selisih dari S0 dan SF-nya. Ini dibagi, ya, jadi DE dibagi dengan S0, selisih S0 SF, dan ini adalah selisih energinya. Nah, kemudian X-nya di sini itu berarti adalah X ketika 4 meter ditambah dengan X ketika di titik itu, 67,98. Nah, begitu seterusnya sampai kita punya titik X dan kita punya titik Z dan kita punya titik WE. Nah, titik X ini itu sama dengan yang di sini, ya, yang kita hitung. X sampai dengan titik yang kita hendaki. Ini bisa diteruskan, ya, mau 1,74 sampai di X-nya sama dengan D-nya sama dengan 0,5 atau 0 gitu. Ini bisa diteruskan. Nah,
Sedangkan Z-nya ini itu adalah nilai X dikalikan dengan M4 atau S0-nya. Ini dikembalikan lagi ke persamaan S0 itu tadi ya. S0 itu sama dengan X dibagi dengan Z. Nah, untuk menghitung Z berarti, sorry. A61 dikalikan S0 untuk menghitung Z. Ya, jadi slope itu kan persamaannya delta Z dibagi dengan delta X. Nah, kita cari nilai Z-nya, maka slope dikalikan dengan delta X. Slope yang digunakan adalah slope yang sudah diketahui. Gitu. Kemudian WE ini itu adalah jumlah dari ini Y ya 3,9, titiknya yang kita pantau itu ditambah dengan si Z, titik yang kita pantau ditambah dengan Z, itu adalah WE. Nah, kemudian kita gambar seperti ini, direct step slope. Ya, jadi untuk yang dasar salurannya kita gunakan nilai X dan nilai Z ya, nilai X dan nilai Z untuk dasar salurannya, sedangkan untuk yang profil hidrolisnya, profil muka airnya, kita gunakan nilai X dan nilai WE. Gitu. Nah, maka kita bisa temukan gambar profil hidrolis seperti ini. Gitu ya. Dia cenderung ke bawah, jadi benar prediksinya kita pakai saya ganti ya, ini M2, kemudian ini HN-nya itu lebih besar dibandingkan dengan H kritis. Nah, nanti ketemu alirannya adalah aliran M2 dengan aliran yang negatif ya, atau muka air surut. Yang benar-benar menggunakan persamaan Bernoulli. Nah, ini kita tentukan titik-titiknya. Ini dipantau setiap 100 meter. Ya, ini terserah ya, mau mantau 500 meter, 200 meter, itu terserah. Kemudian nilai Z-nya itu dihitung dari S0 dikalikan X, S0 dikalikan X, kemudian nilai Y-nya ini juga dicoba-coba, trial and error, dengan kontrolnya adalah H1 sama dengan H2. H1 tapi H di titik awal, H1 itu maksudnya ini ya, H di titik awal dengan H di titik yang berikutnya. Ini harus sama. Nah, kemudian kembali ke sini, nilai Y di trial and error terserah, tetapi harus kontrol H1 dan H2. Kemudian kita cari nilai A-nya. Nilai A-nya itu persamaannya adalah sama seperti tadi ya, B ditambah M dikalikan H dikalikan H. Gitu. Jadi persamaannya sama. Kemudian V-nya itu dari Q per A, ya, Q-nya 19, A-nya sudah diketahui sebelumnya. Kemudian V kuadrat per 2G atau velocity head-nya kita hitung, V-nya sudah diketahui, G-nya 9,81, nah ketemulah H1. H1 adalah Z ditambah dengan Y ditambah dengan V kuadrat per 2G atau elevation head ditambah pressure head ditambah dengan velocity head. Nah, itu ketemu 4,023. Karena ini titik awal, maka di titik 2 itu nanti akan dilihat di titik berikutnya, yaitu 100 meter.
Nah, 100 meter itu sama juga cara perhitungannya, yang membedakan di sini dihitung SF-nya. SF-nya dengan persamaan Manning tadi ya, 1 per N dibagi dengan R, dikali dengan R, dikali dengan S0. Nanti diketahui SF-nya, kemudian ini SF rata-rata, ini dibagi 2 antara SF sebelumnya dan SF di titik itu. Kemudian dx itu adalah perbedaan jarak ya, 100 dikurangi 0, kemudian 200 kurangi 100 gitu. Kemudian HF-nya itu dihitung dari SF dikalikan dx-nya. Kemudian H2-nya itu ditambahkan H1 ditambah dengan H2 atau perbedaan ketinggiannya. Nah, nah, ini sudah sama ya, 4,023, terus ini 4,029, 4,036, sama, sehingga ini bisa dibawa untuk penggambaran profil hidrolis. Yang dibutuhkan di sini adalah X-nya, ya, yang kita ingin pantau setiap berapa meter. Kemudian ini adalah M28, ini apa? Z, titik Z-nya. Titik Z-nya dari hasil perhitungan. Kemudian ini adalah nilai Y-nya, nilai Y yang kita trial and error. Kemudian ini itu dihitung dari nilai Z ditambah dengan nilai Y. Z ditambah nilai Y. Itu adalah profil hidrolisnya. Nah, kemudian kita masukkan datanya. Ini untuk dasar saluran, kita gunakan nilai X-nya, dan untuk Y-nya kita gunakan nilai X, 0000 ini apa ya? Nilai Z, gitu ya, itu dasar saluran. Ini adalah jarak ke kanan, sedangkan Z itu adalah jarak dari datum. Kemudian untuk yang profil hidrolis, kita gunakan nilai X, ya, jaraknya dengan nilai profil muka airnya. Yang ini yang dari perhitungan Z ditambah dengan Y. Tuh. Nah, nanti bisa tergambarkan profil hidrolis seperti ini. Tuh. Jadi ini profil airnya, profil muka airnya, sedangkan ini adalah profil dasar salurannya. Seperti itu ya. Jadi nanti ada tugas untuk pertemuan ke-15, silakan gunakan Excel saya ini ya. Gunakan Excel-nya, kemudian dilihat soalnya nanti di copy di sini, diketahuinya apa, kemudian cara perhitungannya juga ikuti ini, kemudian tentukan dulu apakah aliran subkritis, terus masuk ke aliran yang mana, jenis aliran yang mana, kemudian hitung direct step method dan standar step method, kemudian digambar seperti ini. Gunakan Excel saya yang di sini ya. Nah, Mas, ini ada pertanyaan, saya lihatkan tugasnya ya. Tugasnya untuk pertemuan 15, jadi pertemuan 15 minggu depan itu pas lebaran ya, kalau tidak salah ya. Jadi silakan dikerjakan secara mandiri ya. Kelompok aja, jadi tidak perlu individu, kelompok aja. Silakan buat satu kelompok, itu terdiri dari 2 mahasiswa. Kemudian tugas pertemuan saya sebutkan, saya bacakan ya. Sebuah saluran terbuka dengan geometri trapesium sama ya, yang diketahui memiliki M1, lebar salurannya A meter, tidak diketahui, serta kemiringan dasar salurannya adalah 0,002. Kemudian debit sebesar 10 kali B dan kekasaran Manning sebesar 0,0 B, di mana pada pemasangan pintu air menyebabkan kedalaman air di hulu sebesar 5 meter, ini YN-nya, hitung dan gambarkan profil muka air saluran tersebut dengan menggunakan standar meter. Nah, ini standar dan direct ya, direct dan standar method.
Tugas dikerjakan berkelompok, satu kelompok 2 mahasiswa, terserah kalian bisa pilih sendiri kelompoknya. Kemudian A itu adalah angka terakhir dari NIM mahasiswa pertama dalam kelompok. Ya, terserah kalau misalkan satunya NIM-nya 12, satunya 15, berarti bisa gunakan 2 atau 5. Kemudian B adalah dua angka terakhir NIM mahasiswa kedua dalam kelompok. Jadi kalau misalkan tadi 12 sama 15 ya, berarti A-nya adalah 2 meter. Kemudian B-nya berarti 12 sama 15 ya. A-nya itu 2, B-nya 5. B-nya berarti 15 gitu ya. A-nya ini 2, B-nya 15. Nanti diresapi sendiri ya masing-masing, ini maksudnya A ini itu adalah NIM mahasiswa pertama dalam angka terakhir NIM. Jadi satu angka terakhir, sedangkan B adalah 2 angka terakhir. Nah, nanti diselesaikan, kemudian ada tugas satu lagi di aliran kritis itu ya, ada soal 1 sampai soal 4, silakan dikerjakan berkelompok. Kemudian nanti yang dikumpulkan adalah Excel-nya saja. Excel, nanti silakan ditulis ya soal, misalkan yang ini itu di sheet yang pertama, di sheet yang kedua nanti ada soal 1, soal 2, dan berikutnya soal 3, soal 4 gitu ya. Jadi satu sheet untuk satu soal. Oke, ada pertanyaan? Siapa PJ-nya itu ya? Gerald, ada nggak Gerald di sini ya? Gerald kok nggak ada ya? Selalu kalau saya cari Gerald selalu nggak ada. Nggak ada dia, Bu, masuk di Zoom. Nggak ada masuk. Ya wes. Tadi itu saya sebenarnya ngasih linknya ke Gerald, tapi nggak ada respon. Untungnya Denisa yang WA saya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Jika misalkan nanti ya, kalau nanti dibaca lagi, kemudian dikerjakan tugasnya. Kalau misalkan ada yang tidak paham, silakan WA saya ya, WA secara pribadi japri ke saya nggak apa-apa. Materinya akan saya upload di Google Classroom ya, jadi nanti tolong dicek di Google Classroom-nya, kemudian untuk tugasnya juga dikumpulkan di Google Classroom seperti tugas yang kemarin. Begitu ya. Dan Nisa sudah diingatkan tadi ya untuk absen ya. Oke, ada pertanyaan nggak? Oke, saya kira cukup ya materi pada pagi hari ini. Semoga paham dan tidak bingung ya. Kalau misalkan ada kebingungan ketika mengerjakan soal-soalnya, silakan menghubungi saya. Itu saja. Pertemuan 15 ini adalah pertemuan terakhir ya. Kemudian di pertemuan 16 itu saya jadwalkan untuk UAS di tanggal, tolong notulennya siapa di sini? Saya, Bu. Fatima tolong diingat ya, sebentar catatan saya nih. Di tanggal 19 Mei ya. Bu. 19 Mei kita UAS ya. 19 Mei. Oke, Bu. Ya, jadi tugasnya nanti dikumpulkan di tanggal sebelum Lebaran atau setelah Lebaran nih? Enaknya sih sebelum Lebaran ya, biar Lebarannya plong. Jadi di tanggal 10 Mei silakan dikumpulkan tugasnya melalui Google Classroom ya, hari Senin. Kemudian di tanggal 19 Mei kita puas. Ya, minggu depan kita kosong berarti. Di tanggal 10 Mei jangan lupa untuk absen di MOLS. Begitu ya Fatima ya. Baik, Bu. Oke. Itu saja dari saya ya, materinya sudah selesai untuk saluran terbuka untuk mekanika fluida 2. Sampai ketemu di UAS ya. Mohon maaf lahir dan batin juga ya menjelang Idul Fitri. Dari saya cukup. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu.